Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Toksikologi Industri yang beranggotakan Fatma Lilian Sinora, Siti Farida, dan Kusuma Indah Pertiwi. Hari ini kita akan bahas tentang logam berat di perairan. Oke, jadi apa sih logam berat itu? Logam berat adalah logam yang memiliki berat jenis lebih dari 5 gram per cm kubik. Logam berat dapat dibedakan menjadi logam berat esensial dan non-esensial. Pada dasarnya, logam berat ini mencemari tanah, air, dan udara. Logam berat esensial merupakan jenis logam berat yang pada jumlah tertentu sangat dibutuhkan oleh organisme hidup. Dan dalam jumlah yang berlebihan akan mengakibatkan keracunan. Sedangkan logam berat non-esensial merupakan jenis logam berat yang fungsinya dalam tubuh makhluk hidup belum diketahui. Logam berat ini dapat menimbulkan efek yang merugikan kesehatan manusia loh, sehingga sering disebut sebagai logam beracun. Logam berat yang menumpuk dalam tubuh merupakan salah satu penyebab penyakit degeneratif, terutama kanker. Selain itu, toksisitas logam berat dapat menurunkan tingkat energi dan merusak fungsi otak, paru-paru, ginjal, liver, komposisi darah, dan organ penting lainnya. Paparan jangka panjang dapat menyebabkan secara bertahap maju proses degeneratif fisik, otot, dan syaraf yang meniru penyakit seperti multiple sclerosis, penyakit Parkinson, penyakit Alzheimer, dan distrofi otot. 2. Jenis logam berat. 1. Arsenik. Sebagian besar cat pewarna, sabun, logam, semikonduktor, dan obat-obatan mengandung arsenik. Dalam kesehatan, arsenik menyebabkan kanker paru-paru, hati, kandung kemih, dan kulit. Manusia yang terkena arsenik dengan udara, makanan, dan air. Minum air yang terkontaminasi dengan arsenik adalah salah satu penyebab utama keracunan arsenik lebih dari 30 negara di dunia. 2. Kadmium. Kadmium adalah produk sampingan dari produksi seng. Kadmium sangat beracun ke ginjal dan terakumulasi dalam sel tubulus proksimal dalam konsentrasi yang lebih tinggi. Kadmium dapat menyebabkan mineralisasi tulang, baik melalui kerusakan tulang atau gangguan fungsi ginjal. 3. Kromium. Kromium hadir dalam batuan, tanah, hewan, dan tumbuhan. Paparan jumlah yang lebih tinggi dari senyawa kromium pada manusia dapat menyebabkan penghambatan eritrosit, glutation, reduktasi yang pada gilirannya menurunkan kapasitas untuk mengurangi methemoglobin dengan hemoglobin. 4. Aluminium. Aluminium secara alami ada dalam makanan. Aluminium menunjukkan efek buruk pada sistem saraf dan menyebabkan hilangnya memori, masalah dengan keseimbangan, dan hilangnya koordinasi. 5. Besi. Besi dan ferrum adalah nutrisi paling penting bagi makhluk hidup karena merupakan kofaktor bagi banyak protein penting dan enzim. Jika terlindung dengan baik, ia dapat mengkatalisis reaksi yang melibatkan pembentukan radikal yang dapat merusak biom molekul, sel jaringan, dan seluruh organisme. 6. Timbal. Timbal tersebar di alam dalam jumlah yang sangat sedikit. Tanpa disadari, timbal dapat mengkontaminasi
tubuh melalui udara tercemar. Timbal yang terhirup berkontak dengan kulit, makanan, dan minuman yang beracun. Selanjutnya ada bahaya dan dampak logam berat. Yang pertama yaitu merkuri. Limbah yang mengandung merkuri masuk ke perairan, kemudian menumpuk di ikan dan kerang. Ikan dan kerang kemudian dikonsumsi manusia sehingga merkuri juga menumpuk pada manusia. Tingginya kadar merkuri dapat menyebabkan ataksia, penurunan kemampuan bicara dan pendengaran, tremor, dan disatria. Pada tingkat akut, gejala-gejala ini biasanya memburuk, disertai dengan kelumpuhan, kegilaan, jatuh ke dalam koma, dan akhirnya kematian. Keracunan merkuri tidak hanya terjadi pada manusia dewasa, tetapi juga terjadi pada janin. Merkuri dapat menyebabkan kerusakan otak pada janin yang ibunya terkontaminasi merkuri. Yang kedua yaitu ada kadmium. Kadmium dikategorikan sebagai bahan beracun dan berbahaya atau B3. Konsentrasi kadmium yang diizinkan pada air adalah 0,01 mg per liter, sesuai dengan PP nomor 82 tahun 2001 mengenai kualitas air. Di perairan, toksisitas kadmium akan lebih tinggi pada salinitas rendah. Hal ini dikarenakan pada salinitas rendah akan menyebabkan peningkatan konsentrasi katium-kadmium bebas sehingga menurunkan pembentukan molekul kompleks anorganik maupun organik. Katium-kadmium bebas akan masuk ke dalam tubuh organisme sehingga meningkatkan toksisitas. Kenaikan toksisitas juga dapat menyebabkan karena adanya perubahan kemampuan osmotik dan regulasi ionik pada salinitas rendah. Yang ketiga yaitu ada kromium. Kromium 6 adalah kromium yang paling beracun dan mutagenik, karsinogenik, dan teratogenik. Kromium tidak dapat didegradasi dalam tubuh sehingga terakumulasi di dalam tubuh organisme. Kromium dapat berbahaya bagi organisme air maupun manusia. Sedangkan kromium 4 pada konsentrasi rendah diketahui dapat merusak berbagai organ ikan seperti paru-paru, hati, dan juga ginjal. Yang keempat yaitu ada timbal. Timbal dapat terakumulasi dalam tubuh organisme air. Apabila ikan terpapar timbal dengan konsentrasi 25,06 mg per liter, dapat menyebabkan edema, nekrosis, hiperplasia lamela sekunder, dan fusi lamela pada insang. Pemberian timbal juga dapat menyebabkan hiperglikemia dan stres pada ikan serta menyebabkan kematian. Jika organisme air yang terakumulasi timbal dikonsumsi oleh manusia, maka timbal akan memasuki tubuh manusia dan menyebabkan gangguan. Beberapa peneliti telah melaporkan efek timbal terhadap kesehatan manusia. Timbal dapat mengganggu sistem reproduksi pria dengan menurunkan kualitas semen. Bila konsentrasi timbal dalam darah lebih besar dari 20 mikrogram per desiliter dapat menurunkan hemoglobin dan meningkatkan resiko terkena anemia. Selanjutnya ada kerugian yang disebabkan oleh logam berat. Dari segi lingkungan yang terkena dampak dari logam berat adalah keasaman tanah, bahan organik, suhu, tekstur, mineral liat, dan kadar unsur lain. Faktor pH adalah penting dan menentukan transformasi logam, di mana penurunan pH dapat meningkatkan ketersediaan logam berat kecuali molybdenum dan selenium. Dalam bidang kesehatan, toksisitas logam pada manusia dapat menyebabkan timbulnya kerusakan jaringan, terutama jaringan detoksikasi dan ekskresi, yaitu hati dan ginjal. Beberapa logam mempunyai sifat karsinogenik atau pembentuk kanker, maupun teratogenik, atau kesalahan bentuk organ. Pada saat logam berat masuk ke dalam tubuh manusia, akan diakumulasi dalam jaringan tubuh dan tidak bisa diekskresikan lagi keluar tubuh. Pada kadar yang sudah tinggi dalam tubuh manusia akan menyebabkan dampak negatif yang serius, yakni menghambat aktivitas enzim sehingga proses metabolisme terganggu, menyebabkan abnormalitas kromosom atau gen, menghambat perkembangan janin, menurunkan fertilitas wanita, menghambat spermatogenesi, mengurangi konduksi saraf tepi, menghambat pembentukan hemoglobin, menyebabkan kerusakan ginjal, menyebabkan kekurangan darah atau anemia, pembengkakan kepala atau ensefalopati, serta menyebabkan gangguan emosional dan tingkah laku.
siklus logam berat dan dampaknya ke tubuh. Beberapa logam berat yang sering mencemari habitat adalah Hg atau merkuri, Cr atau krom, As atau arsen, Cd atau kadmium, dan Pb atau timbal. Pencemaran logam berat yang tidak terkendali memberi peluang terakumulasinya logam tersebut dalam lingkungan. Akumulasi dapat terjadi pada habitat tanaman perairan, termasuk sayur air yang diketahui mudah sekali tumbuh dalam lingkungan tercemar. Logam berat dapat diserap ke dalam jaringan tanaman melalui akar dan stomata daun. Selanjutnya, akan masuk ke dalam siklus rantai makanan. Logam berat yang terakumulasi pada jaringan tubuh apabila melebihi batas toleransi dapat menimbulkan keracunan bagi tumbuhan, hewan, maupun manusia. Manusia dan hewan hidup dari tumbuhan. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, zat kimia, atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat. Ada dua mekanisme masuk logam berat ke dalam tubuh makhluk hidup, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Mekanisme langsung terjadi melalui penyerapan logam berat terlarut oleh organisme yang melakukan proses penyerapan air dan nutrien ke dalam tubuh. Pada umumnya, mekanisme ini berlaku pada tumbuhan air yang menyerap unsur-unsur hara untuk proses metabolisme melalui proses difusi osmosis. Cara lain, logam berat dapat masuk ke dalam tubuh organisme hidup adalah melalui rantai makanan. Dalam proses makan-memakan, terjadi transfer bahan dan energi dari organisme yang dimangsa ke organisme pemangsa. Dalam susunan rantai makanan, yang menjadi awal dari kegiatan tersebut adalah tumbuhan yang berperan sebagai produsen. Produsen dalam proses selanjutnya akan dimakan oleh konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 1 akan dimakan oleh konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Transfer logam berat akan terus berlangsung sampai dengan ke tingkat trofik tertinggi. Semakin tinggi tingkat trofik, maka akumulasi logam berat dalam tubuh akan semakin banyak. Apabila jumlah toksikan yang masuk ke dalam sel sangat banyak dan tidak dapat lagi terikat pada agen pengikat, maka sifat toksik tidak dapat dinetralkan oleh sel tersebut. Akibatnya, terjadi kerusakan pada sistem tubuh organisme tersebut. Gangguan yang terjadi yaitu penghambatan laju pertumbuhan dan perkembangan, kelainan dalam bentuk sel dan organel sel, dan merusak fungsi organel sel. Contohnya seperti siklus logam berat tembaga di lingkungan perairan sebagai berikut. Di lingkungan perairan, tembaga bisa berasal dari peristiwa-peristiwa alamiah dan dapat berasal dari aktivitas yang dilakukan manusia. Pada kondisi normal, keberadaan Cu di perairan ditemukan dalam bentuk ion CuCO3- dan CuOH-.